Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kizia. Saya Mikael Andre Cafe Lunjo. Nama saya Puhut Sulastri. Saya Zinedine Kafiri. Nama saya Ranto. Nama saya Igusti Ngurah Giarta. Saya merupakan ketua kelompok ini. Review Cafe. Untuk jalan menuju kafe sendiri sangat mudah ditemukan karena lokasinya yang terletak di pinggir jalan raya utama. Ketika memasuki kafe, kami dapat dengan mudah menemukan lokasi parkir dan pintu masuk kafe. Namun sangat disayangkan lahan parkir yang sudah ada pada kafe kurang tertata dengan baik, sehingga view yang didapatkan pun tidak maksimal. Ketika memasuki kafe tersebut, kami langsung dapat dengan mudah menemukan tempat memesan dan tempat duduk. Suasana pada kafe tersebut cukup sejuk dan dingin dengan adanya air conditioner. Namun sangat disayangkan pada luar ruangan ada beberapa tempat duduk yang tidak ada peneduhnya seperti atap atau pohon. Untuk pencahayaan kafe sendiri sudah memiliki pencahayaan alami yang cukup dengan adanya jendela yang cukup besar, sehingga tidak memerlukan penerangan tambahan lagi pada siang hari. Kursi dan meja pengunjung yang sudah ada pun ditata dengan baik dan rapi, sehingga memiliki space atau jarak yang renggang guna kenyamanan ketika nongkrong. Pada gambar di samping, Anda bisa melihat yaitu set plan Sarah Cafe. Sarah Cafe memiliki kondisi yang sangat strategis yang mudah ditemukan karena terletak pada jalan utama yaitu sisinya Mangaraja. Analisa matahari. Yang pertama kita masuk di kriteria. Di kriteria ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama arah datangnya sinar matahari, yang kedua titik terpanas, dan yang ketiga zona terkena sinar matahari. Di analisa ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah arah matahari, yaitu matahari timur akan mengarah ke bagian barat. Dan yang kedua, di bagian dalam kafe mendapatkan cukup sinar matahari, namun ketika di sore hari akan mendapatkan sinar matahari yang berlebihan. Yang ketiga, tempat duduk di bagian samping kiri dan kanan depan tidak memiliki panel untuk menghindari cahaya matahari di siang hari. Dan yang keempat, tempat duduk di sisi bagian belakang memiliki suhu yang lebih panas. Nah, yang terakhir ada konsep. Di konsep ini kita menggunakan pohon ketapang pada tempat duduk outdoor dan juga penggunaan bambu kuning untuk menahan sinar matahari yang masuk. Kita lihat di sini sebagaimana survei kemarin di mana letak bangunan kafe yang berada di antara rumah dan toko yang mengakibatkan angin sulit untuk masuk ke area bangunan. Angin cenderung masuk dari arah depan dan kanan yang terdapat jalan raya dan sedikit pekarangan dari rumah warga. Solusinya, kami berencana akan menggunakan lahan yang ada di depan untuk sirkulasi angin yang dimana nantinya akan ditanami dengan pohon pucuk merah dan dibangun pagar pada area kiri dan kanan untuk memfokuskan angin dari depan guna mereduksi dan memfilter angin. Kami juga akan menanam pohon ketapang kencana untuk mengatasi hawa panas dari terpaan sinar matahari ke bangunan kafe, dan pohon palem untuk menyerap polusi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Lalu masuk pada bagian analisa yang ketiga, yaitu ada analisa hujan. Pada analisa hujan tersendiri, terdapat 3 kriteria khusus. Yang pertama adalah limpahan air hujan, yang kedua ada genangan air yang disebabkan oleh air hujan, dan yang terakhir ada pengolahan air hujan. Untuk analisa wilayah kafe sendiri, dapat kita lihat pada gambar ini, yaitu kafe sudah memiliki talang air yang terdapat pada bagian atap kafe. Kafe sendiri memiliki sistem drainase yang berada di bagian kanan kafe yang menjorok ke arah luar kafe, dan juga selokan yang cukup besar yang terdapat di depan wilayah kafe, yaitu mendekati bagian jalan raya. Dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Palangkaraya, maka kami memutuskan untuk menambahkan sebuah selokan kecil yang akan terdapat pada bagian tengah kafe, yaitu antara bagian indoor dan juga outdoor kafe, dan juga yang terdapat pada bagian kanan dalam kafe. Hal ini untuk mempermudah dan memperlancar aliran air hujan, sehingga mencegah terjadinya banjir. Analisa vegetasi. Di sekitar wilayah Sarah Coffee dapat kita lihat
bahwa terdapat berbagai macam vegetasi. Tujuan dari analisa vegetasi sendiri ialah untuk mendapatkan atau mengetahui apa-apa saja tumbuhan atau tanaman yang berada di sekitar site. Kemudian kriteria sendiri terdapat dua, yaitu menciptakan suasana yang asri dan sejuk, serta sebagai penghalang sinar matahari langsung. Untuk analisanya, kami memutuskan untuk menganalisa pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di sekitar kafe, di mana dapat kami simpulkan bahwa pada bagian dalam kafe terdapat pohon pisang hias, kaktus, dan lidah mertua. Sedangkan pada bagian luar terdapat bambu dan juga pohon ketapang. Namun yang menjadi masalah, apakah vegetasi yang digunakan sudah tepat dan apakah vegetasi yang dipakai bisa untuk mengurangi polusi dan untuk meneduhkan dari sinar matahari? Solusi yang kami dapat adalah dengan memilih vegetasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperindah, membuat asri, mengurangi polusi, dan juga memperteduh dari sinar matahari seperti pohon ketapang kencana, pohon pucuk merah, bambu kuning, dan palem hias. Alasan kami memilih pohon tersebut karena pohon ketapang yang berfungsi sebagai peneduh dari sinar matahari yang memiliki cabang yang menyebar secara horizontal ke berbagai arah dan memiliki daun yang rimbun serta memiliki kerapatan yang membuat di bagian bawah pohon tersebut menjadi lebih rindang dan juga terlindung dari matahari. Kemudian pohon pucuk merah yang tidak terlalu tinggi serta memiliki daun yang rimbun akan membuat view cafe terlihat dengan jelas dan sebagai peredam dari kebisingan. Dan bambu kuning serta palem hias sebagai peneduh dan juga membuat lingkungan lebih hijau dan asri. Lalu berikut ini adalah perspektif penempatan dari vegetasi sesudah dilakukan perubahan. Analisa sirkulasi. Tujuan dari analisa sirkulasi adalah untuk mendapatkan pola sirkulasi yang nyaman dan tidak membuat para pengunjung bingung, serta tidak terjadi crossing antara pengunjung dan juga pengelola. Dan dasar pertimbangan adalah kelancaran keamanan dan kenyamanan, serta memisahkan jalur sirkulasi menurut zona kebutuhan. Yang menjadi analisa utama kami pada analisa sirkulasi ini yaitu pada area parkir kafe. Masalah yang dapat kami temukan antara lain lokasi parkir yang tidak memiliki papan penunjuk atau plang di tempat parkir lokasi. Kemudian parkiran yang lama tidak ada pembatas antara roda 2 dan roda 4 sehingga pengunjung akan kebingungan saat memarkirkan kendaraan mereka. Kemudian lokasi parkir yang juga menghalangi view. Solusi yang pertama adalah menambahkan plang atau penunjuk pada parkiran untuk memudahkan pengunjung dalam memarkirkan kendaraan mereka. Solusi yang kedua yaitu membagi batas antara roda 2 dan roda 4. Kemudian panjang total lahan parkir yaitu 28 meter. Luas lahan untuk parkir motor memiliki lebar 5 meter dengan panjang 8 meter, di mana bisa menampung 15 motor dan memiliki lebar lahan untuk satu motor yaitu 1 meter. Kemudian untuk lahan parkir mobil memiliki lebar 5 meter dengan panjang 20 meter dengan sudut kemiringan adalah 45 derajat yang cukup untuk 4 mobil. Dan solusi yang terakhir adalah memperbesar jalan masuk dan juga memindahkan parkiran yang awalnya berada di sebelah kanan kafe menjadi sebelah kiri kafe agar view terlihat dari depan lebih jelas dan baik. Kemudian dapat kita lihat pada sirkulasi pengunjung itu menggunakan tanda panah berwarna merah dan sirkulasi pengelola atau karyawan menggunakan tanda panah berwarna kuning. Ketika pertama kali sampai di kafe yaitu adalah memarkirkan kendaraan. Kemudian setelah itu mereka menuju bar atau kasir untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman, dan setelah makanan dan minuman dipesan, lalu mereka mencari tempat duduk. Kemudian untuk sirkulasi pengelola atau karyawan dapat kita lihat yang pertama mereka adalah memarkirkan kendaraannya. Setelah mereka memarkirkan kendaraannya, terdapat dua kemungkinan, yaitu pengelola atau karyawan langsung menuju kasir atau mereka langsung menuju service room atau ruang staff. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa kebisingan.
Untuk kriteria analisa kebisingan sendiri, terdapat 2 poin penting, yaitu sumber berasal dari site dan juga kenyamanan pengelola, pengunjung, dan pengguna. Untuk analisanya, dapat kita lihat pada gambar bahwa kafe Sarah Coffee terletak kurang lebih 45 meter dari Jalan Diobos dan 30 meter dari Jalan Sisingamangaraja, dengan sumber kebisingan tinggi pada Jalan Diobos, sumber kebisingan sedang pada Jalan Sisingamangaraja, dan sumber kebisingan rendah pada samping kanan dan kiri kafe yang merupakan perumahan warga. Solusi yang kami dapatkan untuk meminimalisir kebisingan tersebut adalah menambahkan pagar pembatas pada bagian samping kanan dan kiri kafe agar dapat mereduksi bising dari perumahan warga, dan juga menambahkan tanaman pereduksi bunyi pada bagian depan kafe yang cirinya pohon berdaun lebar dan juga lebat, seperti contohnya pohon pucuk merah. Selanjutnya analisa view. Untuk analisa view sendiri, kami menganalisa dari 2 bagian, yaitu view dari luar site dan juga view dari dalam site. Untuk view dari dalam site, view terbaik Cafe Sarah Coffee adalah view menghadap ke jalan raya, dan view kurang baik atau negatif pada bagian samping kiri dan kanan kafe. Untuk view dari luar site berasal dari Jalan Sisingamangaraja, di mana view dari luar ini kurang baik dikarenakan kafe terhalang oleh area parkiran mobil sehingga kurang menarik perhatian pengunjung. Solusi yang kami dapatkan ialah dengan memindahkan area parkir ke sisi sebelah kanan kafe agar kafe terlihat dari luar sehingga menarik perhatian pengunjung. Kami juga akan memperbaiki view negatif pada sisi samping kafe dengan memberikan pagar agar dapat menutup kawasan pemandangan yang buruk. Tak lupa juga kami akan menambahkan vegetasi di sekeliling kawasan kafe agar kafe terlihat lebih asri. Berikut adalah perancangan gagasan yang akan kami buat berdasarkan analisa yang sudah kami lampirkan. Di sini kita memiliki 6 poin perancangan gagasan pada Sarah Coffee. Yang pertama, yaitu dengan adanya penambahan wilayah outdoor cafe pada Sarah Coffee dengan panjang 13 meter dan lebar 5 meter yang cukup untuk menampung 4 meja dengan sepasang kursi untuk tiap mejanya. Wilayah outdoor ini sendiri terletak di sebelah kanan cafe. Yang kedua yaitu dengan mengubah letak posisi wilayah parkir kafe yang semula berada di bagian depan kafe menjadi di bagian depan sebelah kiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sirkulasi dan juga view dari kafe tersebut. Poin ketiga yaitu dengan adanya penambahan selokan pada bagian tengah dan juga pada bagian kanan sebelah kafe guna mempercepat aliran air hujan ke selokan besar. Poin keempat yaitu dengan menambahkan pagar yang berupa tembok di sisi samping kafe untuk memperbaiki view yang kurang baik dan juga untuk mereduksi kebisingan dari sisi samping kafe. Poin kelima yaitu dengan menambahkan vegetasi pada titik yang berbeda pada kafe untuk fungsi-fungsi yang berbeda seperti meneduhkan dari cahaya matahari, mereduksi suara, serta menahan hawa panas dan juga polusi. Dan poin terakhir yaitu poin ke-6 yaitu dengan adanya penambahan pelang kafe pada jalan masuk menuju lokasi untuk memudahkan pengunjung mengetahui lokasi kafe. Pada gambar di samping yaitu Denah Cafe. Denah Cafe sendiri memiliki luas lahan dengan panjang 43 meter dan lebar 14 meter. Pada denah sebelumnya, kafe memiliki halaman yang masih kosong dan tidak terawat. Di sini kami menambahkan area tongkrongan pada depan kafe yang sebelumnya adalah lahan parkir dan memindahkan lahan parkir ke sisi sebelahnya. Di sini kafe juga ditambahkan pagar setinggi 1,5 meter guna menutupi view negatif yang kurang nyaman. Selanjutnya Anda bisa melihat yaitu perspektif bangunan. Pada perspektif ini tidak banyak yang berubah seperti tampaknya. Hanya saja ada penambahan pagar pada sisi kiri dan kanan dan penambahan pohon. Selanjutnya yaitu perspektif area tongkrongan dan area parkir. Pada gambar samping Anda bisa melihat yaitu perspektif tongkrongan depan dan area parkir. Kedua ini adalah sebuah ide kami untuk melakukan penataan pada area kafe tersebut. Hubungan ruang. Pada hubungan ruang ini, warna merah menunjukkan hubungan langsung, warna biru menunjukkan hubungan tidak langsung, dan warna kuning menunjukkan tidak ada hubungan. Organisasi ruang.
Dalam organisasi ruang sendiri, kita dapat mengkategorikan menjadi 4 jenis ruang yang berbeda. Ruangan ini saya bagi dengan 4 warna yang berbeda. Yang pertama, ada warna kuning untuk ruangan publik, warna biru untuk ruangan semi-publik, warna hijau untuk ruangan servis, dan warna merah untuk ruangan privat. Bisa dilihat pada tabel barista yang tugas dan aktivitasnya mengelola kopi sehingga menjadikan suatu produk. Dari segi kebutuhan, ruang barista juga difasilitasi dengan hal yang menunjang pekerjaan. Begitu juga dengan karyawan dan pengunjung yang menggunakan jasa pelayanan dari kafe tersebut. Pada gambar di samping, Anda bisa melihat Civitas pada Sarah Cafe. Civitas sendiri merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna kafe itu sendiri, di mana di sini terdapat keterangan-keterangan dan legenda. Pada aktivitas pagi, situasi kafe bisa dibilang tidak terlalu ramai, namun pengunjung cenderung memilih tempat yang membuat mereka nyaman, sembari menikmati kopi dan sarapan. Untuk menangani hal seperti ini, pastinya harus disediakan tempat yang nyaman serta visual yang menarik seperti penambahan tanaman hias atau mural pada dinding. Di siang harinya, pada saat seperti ini, volume pengunjung bisa dibilang cukup banyak. Mereka yang datang dengan rekan kerja atau mahasiswa yang datang untuk beristirahat. Tugas barista dan karyawan pun di sini mulai sibuk untuk melayani pesanan dari pengunjung. Di sini kita perlu tempat yang cukup dan serta karyawan yang tepat untuk kerja istirahat. Lanjut ke malam harinya, pengunjung di sini dipastikan sangatlah ramai. Di sini diperlukan lahan yang luas. Hal ini diperlukan agar kafe dapat menampung volume pengunjung yang cukup banyak, yang sangat banyak. Tidak hanya itu, sebagian lahan juga diperlukan untuk parkir, jalan keluar masuk. Selain itu, kafe juga harus menyediakan toilet, wifi, stop kontak, dan pencahayaan yang cukup. Segala aktivitas yang dilakukan pengunjung seperti memarkir kendaraan, memesan, dan memilih tempat tentu harus diperhatikan. Dari situ kami memperoleh ide untuk mengelola dan pemanfaatan lahan untuk kafe. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.